Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Era Oktaviana MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran, serta teman-temanku sekalian. Baiklah, langsung saja di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teknologi Jaringan Komputer. Untuk pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Nur Hidayat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Yang pertama, jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung menjadi satu kesatuan. Lalu, informasi dari komputer itu bergerak melalui kabel maupun non-kabel atau wireless, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar informasi maupun dokumen, lalu mencetak pada printer dan menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Node adalah sebutan dari setiap komputer atau printer atau periferal yang terhubung dengan jaringan. Dari sebuah komputer itu dapat memiliki lebih dari 2 sampai jutaan node. Berdasarkan tipe jaringannya, jaringan komputer terdiri dari 2 macam. Yang pertama, jaringan client server. Server adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer lain di dalam jaringan, dan klien adalah komputer-komputer yang menerima dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server. Kelebihan dari jaringan client server adalah yang pertama, kecepatan akses yang lebih tinggi. Lalu ada sistem keamanan dan administrasi jaringan jauh lebih baik. Lalu yang ketiga ada sistem backup data lebih baik. Dan kelemahannya ada biaya operasional jaringan client server itu terbilang mahal. Yang kedua ada perlu adanya satu komputer khusus yang berkemampuan melebihi dari kemampuan komputer klien, dan itu komputer akan menjadi server. Lalu yang ketiga adalah kelangsungan jaringan sangat tergantung terhadap server. Lalu yang kedua adalah jenis jaringan peer-to-peer. Jaringan ini disebut dengan non-dedicated server karena server tidak berperan sebagai server murni, melainkan sekaligus sebagai server berperan sebagai workstation. Kelebihan dari jaringan ini adalah komputer dalam jaringan ini dapat berbagi fasilitas yang dimiliki seperti hard disk, drive, dan modem, serta printer. Lalu biaya operasional yang jauh lebih murah. Lalu kelangsungan kerja jaringannya tidak terpengaruh oleh server. Lalu untuk kekurangannya adalah troubleshooting jaringan relatif lebih sulit untuk diatasi. Lalu ada sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing pengguna dan komputer yang digunakan. Lalu ada keamanan masing-masing dari fasilitas itu dikelola oleh masing-masing komputer. Lalu backup harus dilakukan oleh masing-masing komputer. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijabarkan oleh Saudari Vina Yuliana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu historis jaringan komputer. Pada tahun 1969, ketika Departemen Pertahanan Amerika, US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA, memutuskan untuk mempelajari bagaimana menghubungkan sejumlah besar komputer untuk membentuk jaringan organik yang disebut ARPANET. Pada tahun 1970, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email yang telah dibuatnya untuk ARPANET setahun sebelumnya.
pada tahun 1973, jaringan komputer ARPANET dikembangkan untuk ekspansi keluar Amerika Serikat. Pada tahun 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Robin menciptakan newsgroup pertama bernama Usenet. Pada tahun 1981, France Telkom meluncurkan videophone pertama dan mendapat banyak perhatian. Pada tahun 1982, Protokol Control Transmisi atau TCP dan IP dibentuk. DNS diperkenalkan pada tahun 1984. Pada saat yang sama, Jarkko Oikarinen ditemukan di Finlandia pada tahun 1988. IRC atau Internet Relay Chat diperkenalkan. Tahun 1990 adalah tahun paling bersejarah di mana ia menemukan editor program dan browser yang mampu berpindah dari satu komputer ke komputer lain, hingga Tim Berners-Lee membentuk jaringan yang disebut WWW. Selanjutnya yaitu manfaat jaringan komputer. Yang pertama, jaringan untuk perusahaan atau organisasi, yaitu membangun jaringan komputer di suatu perusahaan atau organisasi memiliki banyak keuntungan dalam hal berbagai sumber daya, keandalan yang tinggi, skalabilitas yang rendah, dan metode komunikasi. Kedua, jaringan untuk umum. Akses ke informasi yang berada di tempat yang jauh, komunikasi dengan orang-orang, dan hiburan interaktif. Yang ketiga, masalah sosial jaringan, yaitu penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menimbulkan masalah sosial, etika, dan politik. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh Saudari Lisa Deviana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Jadi materi selanjutnya yakni terkait macam-macam jaringan komputer. Nah, kenapa sih komputer ini tidak terlepas dari yang namanya sebuah jaringan? Jadi komputer dengan sebuah jaringan ini adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, untuk itu apa saja macam-macam jaringan dari komputer? Jadi macam-macam jaringan komputer itu yakni yang pertama ada yang namanya Local Area Network atau yang sering dikenal dengan LAN. Dan yang kedua yaitu Metropolitan Area Network atau disebut dengan MAN atau MAN. Dan yang ketiga adalah Wide Area Network atau WIN. Yang keempat adalah jaringan kabel data. Yang kelima adalah CAN atau Campus Area Network. Yang keenam yakni Global Area Networks atau GAN. Dan yang ketujuh yaitu Enterprise Private Network. Setelah yang terakhir yaitu jaringan backbone atau yang dikenal dengan BBN. Nah, apa yang dimaksud dengan LAN? Jadi LAN ini adalah jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja. Nah, biasanya digunakan pada jaringan di warnet, kantor, maupun di sekolah. Nah, untuk yang kedua yakni Metropolitan Area Network atau MAN. Nah, jadi MAN ini adalah jaringan komputer dalam suatu kota antar kota tertentu dengan kecepatan transfer datanya itu yang tinggi. Jadi jaringan komputer ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain. Sedangkan untuk jaringan yang bernama WAN atau Wide Area Network adalah suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas, yakni mencakup suatu negara ataupun suatu benua. Jadi WAN ini lebih luas tingkatannya dibandingkan dengan MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, yang keempat yaitu jaringan tanpa kabel. Jadi jaringan tanpa kabel ini adalah suatu jaringan komputer yang tidak menggunakan kabel. Biasanya jaringan ini digunakan di pesawat, di mobil karena untuk menghemat ataupun mempermudah. Yang kelima yakni CAN atau Campus Area Network. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Campus Area Network? Jadi Campus Area Network adalah
sebuah CAN, yakni macam-macam jaringan komputer berupa LAN ataupun SAT-LAN yang terhubung yang digunakan oleh sebuah lembaga pemerintahan, universitas, perusahaan atau organisasi sejenis, dan biasanya jaringan di suatu set bangunan yang berdekatan. Nah, yang selanjutnya yakni Global Area Networks atau GAN. Jadi GAN ini adalah sebuah jaringan area global di mana jaringannya itu di seluruh dunia yang menghubungkan jaringan di seluruh dunia seperti internet. Jadi yang namanya Global Area Networks berarti sudah mencakup seluruh dunia. Yang selanjutnya yakni tentang Enterprise Private Networks. Jadi Enterprise Private Network ini ada atau yang sering dikenal dengan jaringan pribadi perusahaan. Jadi ini adalah jaringan komputer yang membantu suatu perusahaan dengan sebuah kantor yang berbeda-beda yang menghubungkan masing-masing kantor tersebut. Yang selanjutnya yakni jaringan backbone atau yang sering dikenal dengan BBN. Nah, jadi BBN ini adalah jaringan komputer yang menghubungkan jaringan. Artinya jaringan ini menyediakan jalur untuk pertukaran informasi antara LAN atau subjaringan yang berbeda. Nah, selain nama-nama jaringan yang telah tadi saya sebutkan, yakni terdapat macam-macam jaringan komputer menurut media transmisinya. Jadi menurut media transmisinya, jaringan komputer ini terbagi menjadi dua, yakni jaringan komputer berkabel atau wired network dan jaringan komputer nirkabel atau wireless networks. Selanjutnya yakni macam-macam jaringan komputer menurut distribusi sumber data. Jadi menurut distribusi sumber data, jaringan ini terdiri dari dua, yakni jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jadi jaringan komputer yang terpusat yakni adalah macam-macam jaringan komputer yang terdiri dari satu komputer induk atau satu atau lebih dari komputer yang terminal. Jadi komputer ini tidak berfungsi sebagai sumber data yang dibutuhkan oleh komputer terminalnya. Nah, untuk jaringan terdistribusi yakni merupakan macam-macam jaringan komputer yang terdiri dari beberapa induk komputer. Jadi jaringan terdistribusi ini kebalikan dari jaringan terpusat. Selanjutnya yakni macam-macam jaringan komputer menurut hubungan komputer dalam memproses data. Jadi ada yang namanya jaringan silent server. Dan yang kedua yakni jaringan yang bernama jaringan peer-to-peer, seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelum-sebelumnya. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Reni Susilawati. Untuk penjelasannya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu topologi jaringan komputer, di mana pengertian dari topologi jaringan komputer yaitu suatu konsep untuk menghubungkan komputer satu ke komputer lainnya agar dapat berkomunikasi. Adapun macam-macam dari topologi jaringan komputer, yang pertama yaitu topologi bus. Pada topologi bus, kedua ujung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator, di mana topologi bus jaringannya hanya terdiri dari satu saluran kabel yang menggunakan kabel BNC. Di sini kita dapat melihat bagaimana gambar dari topologi bus, di mana komputer satu dengan yang lain itu saling terhubungkan. Di dalam topologi bus terdapat keunggulannya yaitu pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa menggunakan workstation lain. Adapun kelemahannya dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Topologi jaringan komputer yang kedua yaitu topologi bintang. Di sini kita dapat melihat gambar dari topologi bintang, di mana topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Adapun kelebihannya salah satunya yaitu jika kerusakan pada suatu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut. Berbeda dengan topologi bus.
Adapun kelemahannya yaitu jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terhenti. Topologi jaringan komputer yang ketiga yaitu topologi cincin, di mana topologi cincin adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya, sedemikian sehingga membentuk jaluran melingkar membentuk cincin. Topologi jaringan yang keempat yaitu topologi mesh. Topologi jala atau topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringannya. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Dengan demikian, maksimal banyak koneksi antar perangkat pada jaringan bertopologi mesh ini dapat terhitung yaitu sebanyak n-1/2. Untuk topologi jaringan komputer yang kelima yaitu topologi pohon, di mana topologi jaringan ini disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Untuk topologi jaringan komputer yang terakhir yaitu topologi linear. Jaringan komputer dengan topologi linear biasanya disebut dengan topologi linear bus. Layout ini termasuk layout umum. Satu kabel utama menghubungkan tiap titik koneksi komputer yang dihubungkan dengan konektor yang disebut dengan T-konektor. Dan pada ujungnya harus diakhiri dengan sebuah terminator. Nah, materi yang selanjutnya yaitu teknologi jaringan komputer terdapat database. Kelebihan yang dimiliki jaringan komputer adalah kita dapat mengakses data dari komputer ke komputer yang lain. Hal ini disebabkan karena terdapat database yang menyimpan data di server. Istilah database dalam konteks Indonesia sering disebut dengan basis data, yang berarti kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Agung Maulana Sunanda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agung Maulana Sunanda, NPM 1811010481, akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6 di mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran. Langsung saja kita ke pembahasan, yaitu software basis data. Perangkat lunak basis data yang banyak digunakan dalam pemrograman dan merupakan perangkat basis data tingkat tinggi atau high level. Yang pertama ada Microsoft SQL Server. Ini adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional atau disingkat RDBMS, produk Microsoft. Bahasa query utamanya adalah Transact SQL yang merupakan implementasi dari SQL standar ANSI atau ISO yang digunakan oleh Microsoft dan Sybase. Lalu yang kedua ada Oracle Corporation. Ini adalah salah satu perusahaan utama pengembang sistem manajemen basis data atau database management system. Oracle Corporation didirikan pada tahun 1977. Perusahaan ini tercatat pernah memperkerjakan 68.236 pekerja pada tahun 2007. Markasnya berada di Redwood City, California. Lalu yang ketiga ada Firebird. Ini adalah sistem manajemen basis data relasional yang menawarkan fitur-fitur yang terdapat dalam standar ANSI SQL 99 dan SQL 2003. Firebird diarahkan dan dimention oleh Firebird SQL Foundation
Ia merupakan turunan dari Interbase versi open source milik Borland. Lalu yang keempat, MySQL. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Lalu next, keistimewaan MySQL. Nah, ini ada beberapa poin nih keistimewaan dari MySQL yang dapat kami jelaskan. Di antaranya singkatnya, yang pertama, portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X Server, Solaris, Ariga, dan masih banyak lagi. Terus selanjutnya, perangkat lunak sumbernya terbuka. Lalu multi-user. Lalu yang D, performance tuning. Jadi MySQL ini memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam menangani query sederhana. Lalu memiliki ragam tipe data seperti signet, integer, float, double, char, text, date, timestamp, dan lain-lain. Lalu ada perintah dan fungsi. Jadi MySQL ini memiliki operator dan fungsi secara penuh yang mendukung perintah select dan where dalam perintah atau query. Dan ada beberapa dan masih banyak lagi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.